warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik menghadirkan informasi tentang generasi muda mahasiswa sebagai pelopor perubahan yang ada di Indonesia. Pada era Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama di Indonesia, yaitu mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1966, 21 tahun kepemimpinan Orde Lama. Pada akhir kepemimpinannya diwarnai dengan gejolak demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, kami KAPI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Dari gambaran ini sudah jelas bahwasanya pelopor perubahan yang ada di Indonesia ini adalah dipelopori oleh generasi muda, oleh mahasiswa, dan kalangan terpelajar. Presiden Soekarno di masa akhir jabatannya, yaitu tepatnya pada tahun 1966, di saat menyampaikan pidato Nawaksara tanggal 22 Juni 1966 pada sidang umum MPRS keempat, di mana pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS pada sidang kelima yang dilaksanakan pada 7 Maret 1967. Di mana pada sidang kelima ini MPRS menuangkan sebuah ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 yang berisi mencabut kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno. Yang kedua, menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaannya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu mengangkat pengemban TAP MPRS nomor 9 1966 tentang supersemar sebagai pejabat presiden, yaitu Soeharto, sampai terpilihnya presiden hasil pemilu. Namun pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto justru dilantik sebagai presiden oleh Ketua MPRS Abdul Haris Nasution. Kalau melihat pada peristiwa 1966, gejolak aksi mahasiswa yang dipelopori oleh kami, kemudian Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia ini, karena situasi kondisi perekonomian bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja alias terpuruk, di mana harga-harga bahan pokok mahal, sehingga mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi dengan menuntut penurunan harga, dengan menuntut tritura pada waktu itu. Selain disebabkan oleh kondisi krisis ekonomi, yaitu dengan naiknya kebutuhan bahan pokok masyarakat yang melambung tinggi pada era Orde Lama, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, ada sesuatu hal yang menggemparkan dunia, yaitu adanya gerakan 30 September, gerakan G30 SPKI. Nah, ini pemicunya, sehingga akhirnya Soekarno jatuh. Akhirnya mandat Presiden Soekarno diambil kembali oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Kemudian pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, yaitu selama 31 tahun mulai tanggal 7 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998, lagi-lagi mahasiswa turun ke jalan pada masa akhir kepemimpinan Soeharto, yaitu pada bulan Mei 1998. Mahasiswa dan kalangan terpelajar ada di garda terdepan melakukan sebuah
perubahan di negeri ini. Kalau pada masa Orde Baru, masa Soeharto, penyebabnya adalah permasalahan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela pada waktu itu. Sehingga Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang mengakibatkan Soeharto tumbang, turun dari puncak kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun perjuangan mahasiswa tidaklah mudah. Perjuangan mahasiswa membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan pengorbanan nyawa dalam melaksanakan sebuah gerakan demonstrasi. Termasuk juga pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soeharto, mahasiswa menjadi korban tewas akibat penembakan aparat penegak hukum, yaitu Arif Rahman Hakim, mahasiswa kedokteran UI, yang menjadi korban pada era Orde Lama. Sedangkan pada era Orde Baru, mahasiswa Trisakti menjadi korban dari aparat kepolisian Republik Indonesia atau aparat penegak hukum lainnya. Sekarang kepada era reformasi yang berkuasa, yang sudah berjalan. Era reformasi ini sudah 26 tahun, sejak 1998 sampai 2024. Lagi-lagi mahasiswa mulai turun ke jalan melaksanakan protes-protes kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan juga diduga melakukan kolusi dan nepotisme. Dan pada era reformasi inilah, menurut Mahfud MD, korupsi secara terbuka, terang-terangan. Kalau pada era Orde Baru, korupsi dilaksanakan di bawah meja. Kalau pada era reformasi, menurut Profesor Mahfud MD, dilakukan secara terbuka, yaitu mejanya pun ikut dikorupsi. Bagaimana perkembangan gerakan mahasiswa yang sudah mulai aksi, yang sudah mulai menunjukkan rasa keprihatinan terhadap bangsa Indonesia ini di era reformasi yang berkuasa 26 tahun. Apakah era reformasi 26 tahun ini akan berlanjut, ataukah era reformasi cukup sampai di sini, berganti era yang lain? Era perubahan atau era apalah namanya. Yang pasti mahasiswa menjadi tonggak perjuangan, mahasiswa menjadi pelopor gerakan perubahan yang ada di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.